Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa sedang berada di tepi jurang kematian? Ada seorang bapa divonis mengalami sakit gagal jantung dan harus secepatnya dilakukan operasi bypass. Walau harapan untuk hidup baginya sangatlah tipis. Dengan rasa cemas dan takut, disertai pengharapan yang masih tersisa, maka si bapak ini menjalani operasi bypass. Dan Tuhan memperpanjang hidupnya karena operasi berjalan lancar, dan tim dokter menyatakan bahwa si bapak kemungkinan akan berumur panjang. Betapa bahagianya si bapak tersebut mendengar berita itu, karena sebelumnya dia divonis sedang berada di jurang kematian. Atau kita pernah marah karena secara sepihak membatalkan perjalanan kita ke kota tertentu. Rupa-rupanya transportasi yang akan kita tumpangi itu mengalami kecelakaan tragis, dan kita adalah salah satu penumpang yang akan dibawanya ke satu kota itu. Mendengar berita itu, kita merasa lega karena diselamatkan oleh Allah. Atau mungkin cerita lain yang kita alami, di mana kita sedang berada di tepi jurang kematian, namun Allah menolong dan menyelamatkan kita dengan cara yang unik. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini adalah nasihat dari seorang sahabat termuda Ayub, yaitu Elihu, yang datang menemuinya karena penderitaan dan kesusahan hebat yang dialami oleh Ayub. Elihu menemui Ayub dan menyatakan kemahakuasaan Allah yang menciptakan dan membentuk manusia menjadi hidup. Napas manusia berada dalam genggaman Tuhan. Tuhanlah pencipta. Dialah yang menghembuskan napas dan yang membuat manusia itu menjadi hidup, sehingga hidup kita bergantung sepenuhnya kepada pemberi hidup. Itulah nasihat Elihu kepada Ayub atas penderitaan yang dialaminya. Saudara-saudari, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita semua, jika kita mengalami penderitaan sebagaimana dialami oleh Ayub, mungkin saja Allah sedang menguji kita dan membawa kita lebih dekat kepadanya melalui jalan yang sulit atau melalui penderitaan yang hebat yang bertubi-tubi. Kita ingin disadarkan bahwa apapun yang kita alami sepenuhnya sepengetahuan Tuhan. Apapun yang terjadi sepenuhnya juga sepengetahuan Tuhan. Sehingga baik ketika kita diuji atau ketika kita mengalami keadaan yang normal dan membahagiakan, semuanya itu adalah cara Tuhan agar kita bergantung sepenuhnya kepada Dia yang menjadi sumber kehidupan kita.
Oleh karena itu saudara-saudari, marilah tetap mengakui bahwa hidup kita ini berada dalam genggaman Tuhan, sehingga kita tidak perlu mempersalahkan siapapun atau mempersalahkan Tuhan ketika kita menjalani penderitaan dan kesusahan, karena Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, dan Tuhan mengingatkan kita melalui apa yang kita alami agar kita tetap mengandalkan Dia dalam segala situasi dan penderitaan yang terjadi. Kiranya kita tetap kuat, bersemangat, dan berpengharapan hanya kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Kami menerima napas dan membuat kami menjadi hidup. Setiap hari kami mengalami bahwa Tuhan menambahkan usia kami setiap hari, sehingga kami mengalami kuasa, rahmat, dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami untuk terus mengakui bahwa hidup kami berada dalam genggaman Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan yang memberi kami tetap bernapas dan menjalani hidup dengan sukacita dan setia. Terpujilah Engkau ya Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.